Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran yang kita lakukan saat ini secara daring. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan tahap pencatatan dan juga tahap pengiktisaran. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tahap pelaporan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah bagi kalian semuanya yang mengikuti pembelajaran secara daring ini, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan pertama, kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa saja yang termasuk jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa perbedaan laporan keuangan pada akuntansi perusahaan jasa dengan akuntansi perusahaan dagang. Dan yang keempat, tentunya kalian diharapkan bisa membuat laporan keuangan. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan langsung masuk di dalam pembahasan materi. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Pada saat kita belajar akuntansi perusahaan jasa, kalian juga membuat laporan keuangan. Dan saya yakin kalian pasti masih ingat apa yang dimaksud dengan laporan keuangan itu. Benar, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan finansial suatu entitas yang terjadi pada suatu periode tertentu. Nah, apa saja yang termasuk di dalam laporan keuangan itu? Jenis-jenis dari laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Laporan neraca, 4. Laporan arus kas. Nah, kalau kalian perhatikan, laporan ini juga pernah kalian temukan di akuntansi perusahaan jasa. Tetapi sekarang kalian akan temukan lagi. Dan tentunya pasti ada perbedaannya. Di manakah letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah pada saat kalian membuat laporan laba rugi. Pada akuntansi perusahaan jasa, ketika kalian membuat laporan laba rugi, maka kalian cukup mengumpulkan unsur-unsur pendapatan dan unsur-unsur beban. Maka dari situ kalian sudah bisa membuat laporan laba rugi. Tetapi di akuntansi perusahaan dagang ini, kalian tidak cukup mengumpulkan dua hal itu. Kalian juga harus mengumpulkan unsur-unsur harga pokok penjualan. Nah, apakah yang termasuk di dalam unsur-unsur harga pokok penjualan itu? Yang ada atau yang termasuk di dalam unsur-unsur harga pokok penjualan yaitu yang pertama, persediaan barang dagangan. Baik itu persediaan awal maupun persediaan akhir. Yang kedua adalah unsur pembelian. Nah, ketika unsur-unsur ini disatukan, maka akan ketemu harga pokok penjualan. Bagaimana caranya? Pertama, persediaan awal barang dagangan itu akan ditambah dengan pembelian bersih. Karena di sini pembelian bersih berarti pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, maka itu namanya pembelian bersih. Ketika persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, itu namanya barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Ketika sudah dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan, maka disitulah tercapai harga pokok penjualan. Nah, itulah perbedaan yang terjadi antara akuntansi perusahaan jasa dengan akuntansi perusahaan dagang di dalam pembuatan laporan keuangannya. Jadi kesimpulannya adalah perbedaannya terletak di laporan laba rugi. Sementara laporan yang lainnya sama. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, karena perbedaannya hanya ada di laporan laba rugi, maka kesempatan ini kita akan bahas bagaimana laporan laba rugi di akuntansi perusahaan dagang. Mari kita saksikan contoh di dalam pembuatan laporan
laba rugi. Berikut contohnya, perusahaan dagang Novendidya memiliki akun-akun sebagai berikut. Pertama, akun penjualan sebesar 30 juta, akun retur dan potongan penjualan sebesar 800.000, akun pembelian sebesar 8 juta, retur dan potongan pembelian sebesar 1.500.000, persediaan barang dagangan di awal periode terdapat 5 juta. Beban gaji sebesar 2.500.000, beban penjualan sebesar 500.000, beban angkut pembelian sebesar 500.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 200.000. Diminta, buatlah laporan laba rugi jika kita menemukan persediaan akhir barang dagangan sebesar 2 juta. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Mari kita perhatikan cara penyusunan laporan laba rugi dari data tersebut. Langkah yang harus kalian lakukan, pertama, kalian harus buat kepala laporan, yaitu yang terdiri dari perusahaan dagang Novendidya, kemudian baris selanjutnya laporan laba rugi, kemudian periodenya 31 Desember 2020. Kemudian dari sini kita masukkan data-data akunnya. Penjualan sebesar 30 juta. Retur dan potongan penjualan sebesar 800.000. Penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, maka jadilah penjualan besi sebesar 29.200.000. Kemudian kita cari harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal barang dagangan sebesar 5 juta, kemudian pembelian sebesar 8 juta, beban angkut pembelian sebesar 500.000, maka jumlah pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian adalah 8.500.000. Kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 1.500.000. Sehingga dengan demikian pembelian bersih sebesar 7 juta. Persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih itu namanya adalah barang tersedia untuk dijual sebesar 12 juta. Kemudian persediaan barang dagangan akhir 2 juta. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan itu namanya adalah harga pokok penjualan sebesar 10 juta. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan maka menghasilkan laba kotor sebesar 19.200.000. Kemudian tadi kita menemukan beban-beban. Yang pertama adalah beban gaji sebesar 2.500.000, beban penjualan sebesar 500.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 200.000. Sehingga jumlah beban sebesar 3.200.000. Laba kotor dikurangi dengan jumlah beban, maka akan menghasilkan laba bersih, yaitu sebesar 16 juta. Nah, demikian di dalam hal pembuatan laporan laba rugi. Dengan contoh ini, saya berharap kalian bisa membuat laporan laba rugi di akuntansi perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Nah, untuk bisa membuktikan itu semuanya, untuk bisa melatih itu semuanya, kalian bisa kerjakan soal yang sudah saya share di LMS. Silakan kerjakan dengan baik dan benar, kemudian kirim kembali hasilnya ke LMS. Tersedia kantong tugas di sana. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bisa membuat kalian semakin paham dengan laporan keuangan, sehingga bisa membuat laporan keuangan dengan benar dan tepat. Saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa, jaga kesehatan, dan tetap terus semangat di dalam belajar. Sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa.